Langkah Lisa Mariana dalam menuntut tanggung jawab Ridwan Kamil tidak main-main. Ia pun memperjuangkan hak atas anak yang dilahirkannya yang kini telah berusia lebih dari 3 tahun. Bukan sekedar rencana, gugatan perdata yang diajukan Lisa terhadap Ridwan Kamil ternyata sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Senin 5 Mei 2025. Informasi ini pun dibenarkan oleh kuasa hukum Lisa dan juga tercantum di situs resmi Pengadilan Negeri Bandung. Lalu, seperti apakah tanggapan dari pihak Ridwan Kamil terhadap gugatan ini? Apa sebenarnya isi gugatan yang diajukan oleh Lisa? Bagaimana pula pandangan praktisi hukum ternama Hotman Paris Hutapea mengenai gugatan perdata tersebut? Langkah apa yang dinilainya bisa menjadi keuntungan bagi pihak Lisa Mariana? Tak hanya itu, bagaimanakah perkembangan proses hukum terkait laporan Ridwan Kamil di Mabes Polri? Benarkah kasus tersebut kini sudah naik ke tahap penyidikan? Dan sejauh manakah kesiapan Lisa Mariana dalam menghadapi proses hukum atas laporan yang dilayangkannya kepada Ridwan Kamil? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara dugaan hubungan terlarang Ridwan Kamil dan Lisa Mariana masih bergulir dan semakin memanas. Langkah hukum yang diambil Lisa untuk memperjuangkan hak putrinya itu kini memasuki babak baru. Melalui kuasa hukumnya, Lisa pun resmi menggugat Ridwan Kamil secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Gugatan tersebut telah didaftarkan pada hari Senin 5 Mei 2025 dengan nomor perkara 184-G/P-2025-PN Bandung. Dalam laman resmi Pengadilan Negeri Bandung tercatat bahwa pihak penggugat adalah Lisa Mariana Presley, sementara tergugatnya adalah Muhammad Ridwan Kamil. Dan pengajuan pendaftaran perkara ini pun sudah dilayangkan sejak hari Jumat 2 Mei 2025. Menanggapi gugatan tersebut, kuasa hukum Ridwan Kamil Muslim Jaya Butar-Butar juga menyatakan bahwa pihaknya pun juga menghormati setiap langkah hukum yang ditempuh oleh Lisa selama berada dalam koridor hukum yang benar. Ia pun juga mempersilakan Lisa untuk menempuh upaya hukum secara perdata. Namun hingga kemarin, Ridwan Kamil pun belum menerima surat panggilan resmi dari Pengadilan Negeri Bandung. Meski demikian, pihak kuasa hukum Ridwan Kamil juga mengaku sudah melihat data gugatan tersebut di website resmi pengadilan. Akan tetapi, mereka pun belum mengetahui secara pasti apa substansi yang digugat oleh Lisa. Meski demikian, kuasa hukum Ridwan Kamil juga menegaskan pihaknya pun tetap akan bersifat profesional dan sangat menghormati seluruh proses peradilan yang kini berjalan. Iya, kami dari tim kuasa hukum LM sudah mendaftarkan gugatan ya di Pengadilan Negeri Bandung. Sudah bisa dicek juga di SIPP website Pengadilan Negeri ya. Pengadilan Negeri Bandung itu sudah kelihatan dan humasnya Pengadilan Negeri Bandung juga sudah memberikan klarifikasi ya bahwa benar kami sudah mendaftarkan gugatan ya secara perdata terhadap Bapak RK kayak gitu teman-teman. Untuk isi gugatan belum bisa kami jabarkan lebih rinci karena kita ikutin aja dulu proses pengadilan. Yang pasti kan tahapan pertama itu kan pasti nanti ada pemanggilan para pihak. Ya kami gini, kuasa hukum tentunya menghargai apapun langkah yang diambil oleh LM ya. Sepanjang koridor hukum. Kan statement kami dulu-dulu juga seperti itu. Bahwa silakan ajukan upaya hukum secara perdata. Nah kalau teman-teman kuasa hukum mengajukan, tentunya sekali lagi kami hormati itu.
Namun kami belum mendapatkan surat panggilan, Pak RK belum mendapatkan surat panggilan secara resmi dari Pengadilan Negeri Bandung. Nah, secara substantif kami pun belum bisa menanggapi apa dari gugatan tersebut. Cuma saya baca di sistem penelusuran perkara di Pengadilan Negeri Bandung, memang ada penggugatnya Lisa, tergugatnya Muhammad Ridwan Kamil, perkara nomor 184 kalau tidak salah. Tapi sekali lagi, apa yang digugat kami nggak tahu. Pasalnya PMA itu tentu perbuatan melawan hukum ya, 1365 KUH Perdata. Tapi apa materinya kami nggak tahu, tapi kami hormatin. Pak Ridwan Kamil tentu secara profesional menghormati proses peradilan yang ada. Untuk Pak RK benar itu menjalani pemeriksaan kedua hari Jumat yang lalu. Itu mulai sore sampai malam. Kalau tidak salah kemarin beliau juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Karena begini ya, kasus ini kan sudah naik ya ke penyidikan. Kemarin tanggal 28 April 2025 kami menerima surat SP2HP dari Bareskrim Mabes Polri yang intinya di dalam surat tersebut sudah ada status peningkatan dari penyelidikan menjadi penyidikan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Mabes Polri. Artinya apa? Bahwa kasus ini sudah pro justisia dan ada upaya paksa ke depan nantinya. Kita berharap semua pihak yang menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Bareskrim, yang tentunya inilah nantinya harapan kita secara hukum bisa membuktikan apa yang selama ini terjadi. Selain itu, menurut kuasa hukum Ridwan Kamil, kasus ini pun diperkirakan akan berujung di Bareskrim Mabes Polri. Hal ini pun disebabkan adanya rencana untuk melakukan tes DNA sesuai perintah penyidikan guna membuktikan apakah anak yang dilahirkan oleh Lisa adalah anak Ridwan Kamil. Penyidik Bareskrim Mabes Polri pun akan segera melaksanakan tes DNA di DVI Mabes Polri. Kuasa hukum Ridwan Kamil juga menegaskan, jika hasil tes DNA pun sudah keluar dan membuktikan klaim tersebut, maka permasalahan ini pun dapat dianggap selesai. Dengan demikian, gugatan perdata yang diajukan Lisa akan menjadi tidak relevan lagi. Selain itu, kuasa hukum Ridwan Kamil juga mengungkapkan bahwa proses hukum yang dilaporkan Ridwan Kamil ke Mabes Polri sudah beralih dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Saksi-saksi pun telah diperiksa dan Ridwan Kamil sendiri sudah menjalani pemeriksaan kedua kalinya sebagai saksi pelapor. Setelah itu, Lisa pun baru akan dipanggil oleh pihak penyidik dengan status yang nantinya akan diumumkan oleh Mabes Polri. Kasus ini kan nanti berakhir menurut kami ya, berakhir di Bareskrim Mabes Polri. Kenapa? Ini kan soal nantinya ujungnya adalah tes DNA. Kan itu aja tuh persoalannya, untuk membuktikan apakah anak tersebut ya seperti yang diduga oleh LM anaknya, kan begitu. Nah, penyidik kan akan melakukan perintah melakukan tes DNA ke DVI Mabes Polri. Kalau itu sudah ada hasilnya, berarti selesai masalah. Apalagi mau digugat secara perdata, kan begitu ya. Nah, menurut kami, ya sekali lagi kami hormati, tapi menurut kami prematur juga lah. Karena ya tunggu aja dulu hasil penyidikan. Karena kan nanti perintah oleh Bareskrim, silakan tes DNA, ayo mana anaknya? Pak Ridwan Kamil mana? Ayo tes DNA. Revalino mana? Tes DNA. Nah, begitu ada hasilnya, apalagi yang mau digugat secara perdata. Terkait dengan tes DNA, sekali lagi beberapa kali statement kami kan menyampaikan bahwa tes DNA itu perintah penyidik. Kalau penyidik meminta kepada Pak Ridwan Kamil, tentunya sebagai warga negara yang baik, Pak Ridwan Kamil siap. Termasuk juga yang kami dengar Revalino sendiri itu juga siap tes DNA. Jadi nggak ada masalah. Dan tentu kami harapkan juga LM, karena yang dites DNA kan bukan LM-nya, tetapi anaknya. Nah, tentunya seizin daripada LM.
karena kan anak di bawah umur. Nah itu pasti prosesnya akan berlangsung di Barreskrim nantinya. Ini tidak terlalu lama lah, kita tunggu aja nanti. Sebetulnya nggak cepat ya, ini kan prosesnya objektif ya, objektif secara normal, ini normal sebetulnya, tidak ada intervensi, tidak ada kita bentuk dipercepat, tetapi memang ini kan ada perhatian khusus masyarakat. Nah tentunya polisi Barreskrim bekerja secara profesional, secara objektif, dan selama ini ya tetap berjalan seperti apa adanya, pemanggilan saksi-saksi, Pak Ridwan Kamil, kemudian ditingkatkan menjadi penyidikan. Dari hasil gelar perkara yang kami ketahui tanggal 24 April lalu itu sudah digelar perkara, sudah naik dari tingkat penyelidikan menjadi penyidikan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh penyidik. Nah tentunya ke depan LM akan dipanggil. Nah persoalan panggil sebagai apa itu kewenangan penyidik nantinya. Kami tidak bisa menyampaikan dalam forum ke media. Di sisi lain, Hotman Paris juga menanggapi langkah Lisa yang menggugat Ridwan Kamil secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Menurutnya, berhasil atau tidaknya langkah tersebut sangat tergantung kepada hakim yang mengadili kasus tersebut. Beginilah penjelasan lengkap dari Hotman Paris Hutapea. Nantinya akan Udah gugat ya? Sudah Bang, sudah mendaftarkan gugatan secara Apa? Untuk mengakui anak? ya untuk meminta hak pengakuan anak. Itu akan panjang ceritanya. Tergantung hakimnya. Kalau hakimnya berpendapat harus ada bukti DNA, ya, maka gugatan akan ditolak. Tapi ada kemungkinan hakim juga mengatakan dengan bukti-bukti lain. Makanya Indonesia ini kan nggak ada kepastian hukum. Jadi ada dua kemungkinan. Satu, kalau hakimnya berpendapat harus ada bukti DNA, maka gugatan ditolak. Karena belum ada DNA. Dan siapapun nggak ada yang bisa maksa orang DNA. Yang kedua, kalau itu hakimnya berpendapat bahwa dengan saksi-saksi melihat mereka kemana check-in, itu kalau hakimnya menganggap itu bisa juga. Tapi itu saya lebih condong DNA satu-satunya. Sejak dari awal saya kasih hanya normatif, opsi hukum bagi kedua belah pihak. Saya berusaha netral. Selain itu, menurut Hotman Paris, langkah yang menguntungkan bagi Lisa dengan mengajukan putusan provisi. Dalam putusan provisi tersebutlah, Lisa pun dapat meminta perintah pengadilan untuk melakukan tes DNA yang akan menguji apakah anak yang dilahirkan oleh Lisa benar-benar anak dari Ridwan Kamil. Namun, Hotman Paris juga menambahkan, jika hanya mengajukan putusan perdata tanpa adanya tindakan hukum lebih lanjut, hal tersebut tetap tidak akan memberikan hasil yang maksimal karena putusan perdata tidak memiliki sanksi pidana. Oleh karena itu, Hotman Paris pun juga menyarankan agar dalam putusan provisi tersebut Lisa meminta adanya sanksi berupa denda sebesar 2 miliar rupiah per hari kepada pihak yang tidak mau menjalani tes DNA. Dengan adanya sanksi ini pun diharapkan ada desakan yang lebih kuat kepada Ridwan Kamil untuk melakukan tes DNA sehingga masalah ini pun akan segera terpecahkan. Di dalam pengadilan itu ada istilah putusan provisi sementara, yaitu minta putusan perintah pengadilan agar dilakukan tes DNA. Tapi kalau hanya gitu aja nggak ada gunanya, karena putusan perdata kan nggak ada sanksi pidana. Minta sanksi 2 miliar sehari, ya kan? Kalau tidak mau, saya nggak tahu apakah dilakukan itu. Kalau hanya murni gugatan perdata susah, ya susah, karena orang tidak susah memaksa, polisi pun tidak bisa memaksa RK untuk tes DNA kalau nggak ada pidananya. Ya itu saya kira tergantung dia sudah yakin buktinya atau tidak, ya tergantung. Tapi ada resikonya bagi RK. Kalau nanti kan ingat, kalau perkara perdata kan tidak bisa dipaksa untuk DNA. Pidana ada kemungkinan penyidik minta. Nanti kalau LM jawab begini, ya ayo kita tes DNA. Nah, itu ada risiko tuh. Itu ada risiko. Saya waktu itu bilang kepada RK, mendingan silent, do nothing, ya.
Ya biarkan aja, itu kan akan berlalu lama-lama. Tapi saya nggak tahu dia menempuh itu, dia harus siap kalau penyidik minta tes DNA. Atau saya waktu itu saya bilang sama postingan saya, kalau mau istri RK yang maju ke depan, lapor ke pidana perzinahan. Tapi suaminya akan kena. Tapi kan bisa diatur gitu loh. Nanti sesudah kena pidana perzinahan, suruh damai. Siapa yang mau ditahan ya? Kalau si RM akhirnya mau berdamai, ya udah. Tapi itu tujuan hanya untuk menekan di awal. Tapi saya lihat istrinya terlalu baik, cantik lagi. Geger aksi Lisa Mariana yang masih terus mengejar tanggung jawab dari Ridwan Kamil. Lantas, seperti apakah tanggapan Ridwan Kamil atas langkah Lisa Mariana yang menggugatnya secara perdata? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Langkah hukum Lisa Mariana yang menggugat Ridwan Kamil secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat tidak membuat pihak Ridwan Kamil pun menjadi gentar. Hal ini pun ditegaskan oleh kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar. Ia pun menyatakan bahwa kliennya siap menghadapi gugatan tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Meski demikian, Muslim Jaya Butar-Butar mengingatkan Lisa untuk tidak terus-menerus mengumbar pernyataan yang bisa merugikan nama baik Ridwan Kamil. Ia pun menegaskan bahwa pihaknya lebih memilih untuk menghormati proses hukum yang sah, sebagaimana Ridwan Kamil pun telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor dalam laporan polisi yang ia ajukan terhadap Lisa. Lantas, bagaimanakah kesiapan Ridwan Kamil ketika menanggapi permintaan tes DNA dari pihak Lisa Mariana? Ya kalau digugat secara perdata ya kami hadapin saja. Ya kami hadapin ya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ya kalau ada gugatan misalnya ke PN Bandung, ya kami harus hadapin aja. Santai aja kita hadapin aja seperti biasa aja. Ya kita lihat perkembangannya lah nanti seperti apa gitu. Kalau tes DNA itu tergantung perintah penyidik. Kalau penyidik memerintahkan untuk tes DNA pasti akan dilakukan karena itu kan perintah. Ya kami taat ajas saja. Pak Ridwan Kamil pasti taat ajas. Beliau akan melakukan tes DNA sepanjang diperintahkan oleh penyidik Mabes Polri. Kira-kira gitu. Ya, pasti kan proses ini kan panjang ya. Ya mudah-mudahan nggak terlalu lama lagi lah. Ya, kita harapkan kelar itu di bulan ini mudah-mudahan selesai. Saksi-saksi sudah dipanggil. Nah ini kan saksi banyak ya. Tidak hanya 1-2 tapi ada beberapa saksi. Ya nanti semuanya akan dipanggil. Kemudian ya dalam waktu tidak terlalu lama lah. Pasti LM sendiri akan dipanggil. Tapi itu nanti biarlah nanti penyidik yang manggilnya. Sudah dipanggil. Tadi baru selesai. Aksi saling lapor polisi kini mewarnai perhara antara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil. Sebelumnya, Ridwan Kamil pun telah lebih dulu melaporkan Lisa Mariana ke Mabes Polri atas dugaan pencemaran nama baik. Bahkan, sejumlah saksi pun telah diperiksa dalam proses penyelidikan tersebut. Menanggapi langkah hukum dari pihak Ridwan Kamil, kuasa hukum Lisa Mariana, Suen Reddy Nababan, dan juga John Boy Nababan menyatakan bahwa klien mereka pun siap untuk hadir dan memberikan keterangan kepada penyidik jika memang telah menerima surat panggilan resmi dari pihak kepolisian. Mengenai pemeriksaan Ridwan Kamil sebagai saksi korban atau pelapor, kedua kuasa hukum Lisa juga menilai hal itu bukanlah persoalan. Menurut mereka, hal itu pun adalah bagian dari proses hukum yang wajar dan harus dijalani. Lantas, apa sebenarnya alasan Lisa Mariana menggugat Ridwan Kamil secara perdata? Untuk pemanggilan dari Mabes Polri, sampai saat ini kami belum menerima panggilan ya. Jadi kami masih menunggu pemanggilan dari Mabes Polri. Untuk prosesnya ya biarkan berjalan pidananya, biarkan penyidik melakukan tugasnya dengan baik. Untuk proses hukum ini, kita menghormati proses hukum, baik dari sudah dilakukannya pemeriksaan untuk para pihak ya. Ya kami hanya menunggu aja sejauh ini. Itu untuk proses yang di Mabes Polri ya teman-teman ya. Ya, kami siap untuk menghadapi pemanggilan dari Mabes Polri. Yang pasti kita menghormati proses hukum
dari pihak Lisanya langsung aja. Dia juga menunggu ya untuk dipanggil dan kami bersikap kooperatif ya. Kita menghormati ya proses dari laporan pidana yang diajukan oleh Bapak RK. Oh, udah proses penyidikan ya? Ya kami baru tahu nih kalau ini sekarang udah proses penyidikan dari lidik. Ya berarti bagus, prosesnya berjalan dengan baik dong ya. Ya kami menunggu dari pihak Mabes Polri, kalau memang kami dipanggil ya kami siap untuk hadir. Itu aja sih. Langkah Lisa Mariana yang menggugat Ridwan Kamil secara perdata ke Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat menjadi sorotan publik. Namun, di sisi lain muncul desakan dari kuasa hukum Revelino agar aparat penegak hukum segera memproses Lisa Mariana secara pidana. Lantas apa sebenarnya yang menjadi pemicu desakan tersebut? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, pernyataan Lisa di hadapan publik terkait sosok Revelino memicu kemarahan dari pihak Revelino. Lisa menuding kemunculan Revelino hanya untuk pansos, serta menuduhnya berbohong soal status sebagai ayah biologis dari anak yang dilahirkannya. Atas tudingan tersebut, pihak Revelino mendesak kepolisian agar segera memproses Lisa secara hukum demi mengungkapkan kebenaran identitas ayah biologis anak tersebut. Menurut kuasa hukum Revelino, banyak pernyataan Lisa yang terdengar kontradiktif. Bukan hanya soal kehamilannya saja, tapi juga soal dengan siapa ia pernah menjalin hubungan. Di satu sisi, Lisa pun mengaku hanya pernah berhubungan dengan Ridwan Kamil. Namun di sisi lain, ia pun juga menyatakan pernah memiliki hubungan dengan sejumlah pejabat. Beberapa pernyataan itulah yang menurut kuasa hukum Revelino disampaikan oleh Lisa sendiri di hadapan publik melalui tayangan televisi dan juga berbagai podcast tempat ia pernah tampil. Kami menanggapi dari selaku kuasa daripada klien kami, Revelino, artinya begini ya. Saya melihat LM ini kesini memang agak sedikit kurang ajar, kan begitu. Memang ada baiknya anak ini, perempuan ini segera diproses hukum dan diberi pembelajaran agar tidak berlebihan dalam menyikapi setiap persoalan. Saya menginginkan persoalan ini agar tidak berseliweran lagi ya, karena sangat mengganggu hal-hal dunia berita yang nggak penting bagi saya kan. Cuman kalau tanggapan saya memang LM ini harus buru-buru kita segera sekolahkan ya. Kalau dia menganggap kami pansos apa yang dimaksud oleh LM ini ya? Karena saya melihat keterangan dia itu banyak yang kontradiksi ya, sangat bertentangan. Pertama dia muncul, dia memberikan statement bahwa tidak pernah melakukan hubungan badan kecuali dengan RK. Diundang di salah satu podcast, dia memberikan statement lagi ya, pengakuan bahwa dia itu mengaku sudah beberapa kali dengan bangganya dia menyampaikan bahwa saya sudah berhubungan badan tidak dengan satu dengan dua orang, artinya dengan beberapa pejabat juga pernah. Apa yang dibanggakan oleh perempuan ini? Tidak ada sifatnya yang mendidik, kan begitu. Cuman dengan bangganya dia sekarang tampil di TV, tampil di undang-undang di media sosial, podcast dengan menceritakan bahwa seolah-olah kami itu hadir, bahwa mencari panggung dan itu kebohongan. Coba teman-teman media telusuri lagi ya tentang pengakuan dia dengan klien kami itu kapan, pengakuan dia dengan Ridwan Kamil itu kapan. Karena harus diingat dulu, perempuan ini banyak halunya, mungkin kebanyakan ya, mungkin saya menduga kebanyakan minum obat penenang, jadi dia tidak ingat hal-hal yang disampaikan dengan klien kami itu seperti apa. Karena dia mengaku pada klien kami itu hamil di bulan Mei. Sementara dia mengaku dengan Ridwan Kamil itu, mengklaim itu adalah anak Ridwan Kamil di bulan Juni. Jadi mana yang benar, mana yang bohong? Mungkin teman-teman artinya seluruh masyarakat bisa menilai mana sih yang pembohong di sini. Artinya begini, sampaikan dengan LM, tidak usah terlalu banyak berasumsi ataupun mengarang cerita, nanti kita buktikan ya. Saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman Mabes, mungkin dalam waktu dekat segera akan dilakukan tindakan untuk tes DNA untuk semua pihak ini.
bahwa pengakuan itu adalah pengakuan dari dia sendiri kepada klien kami. Jadi apa yang mau dibantah? Dan pengakuan itu kepada klien kami itu lebih dulu ketimbang dia mengaku hamil dengan RK ini. Seperti itu. Jadi kalau dia menganggap ini suatu kebohongan, udahlah. Nanti kita buktikan saja, nggak usah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.